gerak. Hormat gerak. Juga gerak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dari pembacaan doa dari Anda semua, maka lancarlah pembelajaran kita sampai akhir hendaknya Anda menjawab. Selanjutnya, bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum ibu memulai pembelajaran kita hari ini, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Dapat anugerah, dapat pikiran sah. Matahari, cuci malam. Dua yang sakit? Tahu ibu absen terlebih dahulu dari apa ya? Keluarga Mutahira ada? Hadis Kafirun, Al-Fatihah, Atilka, Huruf Cahaya, Esta, Dafa Ardiansyah, Dafa Anura, para aulia, Fitri Hafizah, Hanifah Marini, Indra Fauzia, Ivano Al-Qadafi, Muhammad Abdul Aziz, Melodi Andini, Muhammad Adam Effendi, Afan, Aigil, Axel, Dafa, Habibullah, Zafran, Muslimah, Najatul Muslimah, Dina Ella Nafiati, Salsabila Ail Hanifah, Siti Azra, Safira Ramadhani, Mani Vanessa, Dafa Fitriansyah. Sampai dulu. Jadi yang sakit ada 1, 2, 3, 4, 5. Semoga teman anak-anak yang sakit tadi diangkat segala penyakitnya dan bisa kembali ke sekolah lagi. Amin. Baiklah, anak-anak semua, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Mengenai apa? Sebelum ibu memulai pembelajaran selanjutnya, ibu bertanya kepada anak-anak semua, masih ingat apa itu infak dan sedekah? Nah, kalau infak apa? Infak membelanjakan yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengeluarkan harta untuk kepentingan yang diridhai oleh Allah. Kalau sedekah? Mengeluarkan harta dan jasa sesuatu hal yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Jadi paham anak-anak semua ya pembelajaran minggu lalu. Dapat ibu simpulkan pembelajaran minggu lalu ada keterkaitannya dalam dan tujuan pembelajaran kita ada 4 yang paling ibu bilangkan. Yang pertama, kita mampu menjelaskan perbedaan infak dan sedekah. Yang kedua, kita mampu menerjemahkan surat Al-Fajr ayat
15 sampai 18 dan surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Kedua poin itu telah kita pelajari minggu kemarin kan? Selanjutnya untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang ketiga dan keempat, yang dimana materi yang ketiga kita menganalisis isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Terakhir, kita mampu menyimpulkan keterkaitan ketiga surat tersebut karena ketiga surat tersebut ada keterkaitannya. Jadi kita kupas terlebih dahulu kandungan. Jadi anak-anak semua tolong disimak materi kita yang ketiga, yaitunya surat Al-Baqarah ayat 254. Ibu minta kepada anak-anak ibu untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 254 terlebih dahulu. Terima kasih kepada Anda. Ibu minta kepada saudara Alfan untuk membacakan kandungannya. Ada didapatkan? Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli padanya hari itu. Tidak ada juga persahabatan yang akrab dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itu orang-orang zalim. Jadi, terima kasih kepada saudara Afan yang telah membacakan arti surat Al-Baqarah ayat 154. Dari pengertian tersebut dapat kita ambil kandungan yang mana isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 254. Yang pertama, surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua yang terdapat di dalam Al-Quran. Bisa dimengerti? Bisa. Coba, surat Al-Baqarah surat yang kedua ini dari mana kita mengerti kalau itu surat yang kedua? Yang pertama surat Al-Fatihah. Yang kedua surat Al-Baqarah. Kalau minggu kemarin kan Ibu menjelaskan surat Al-Fajr, yang dimana surat Al-Fajr adalah surat yang ke berapa di dalam Al-Quran? 23. Nah, betul. Jadi perbedaan surat Al-Baqarah dan surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, yang dimana kalau surat Al-Fajr terdapat dalam surat Al-Quran yaitunya surat yang ke-89, sedangkan surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, kandungan surat Al-Baqarah ayat 254 adalah surat Al-Baqarah ini adalah surat Madaniyah, sedangkan surat Al-Fajr minggu lalu adalah surat Makkiyah. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, Ibu bertanya dulu kepada anak-anak semua, apa perbedaan surat Madaniyah dan surat Makkiyah? Atau surat Madaniyah kalau surat Madaniyah, kalau boleh paham atau boleh cepat hafal, kalau surat Madaniyah ini adalah surat yang panjang, sedangkan surat Makkiyah adalah surat yang pendek. Dapat dimengerti? Dapat. Selanjutnya ada kandungan surat Al-Baqarah ayat 254,
kita sebagai orang-orang yang beriman, segeralah menafkahkan harta kita atau sebagian rezeki kita yang dimana yang Allah karuniakan kepada kita sebelum datangnya hari kiamat. Jadi kalau datang hari kiamat, tidak ada lagi gunanya untuk kita memberikan harta kita atau menafkahkan harta kita untuk orang lain. Dapat mengerti? Yang kedua, sebab pada hari kiamat itu tidak dapat menembus diri kita dengan harta yang kita miliki di dunia ini, dan harta kita tidak mampu untuk menolong kita di hari kiamat nanti. Maksudnya, pada hari kiamat itu, apapun itu harta kita, apapun yang kita punya selama di dunia, tidak ada gunanya bagi kita setelah datangnya hari kiamat. Jadi ini surat Al-Baqarah terjemahan yang keduanya atau kandungannya, tidak dapat menembus harta itu untuk kita atau tidak mampu menolong kita pada hari kiamat. Yang terakhir kandungannya adalah orang-orang kafir. Di sini ada yang tahu orang-orang kafir itu apa? Siapa orang-orang kafir itu? Ya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak zalim. Jadi orang-orang yang zalim. Ya, jadi orang-orang yang zalim atau zalim di sini yang di dalam materi kita hari ini, zalim itu adalah menganiaya diri sendiri karena tidak percaya dengan takdir. Ia menganggap kaya itu adalah hasil usahanya sendiri, padahal itu tidak. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, orang-orang zalim itu adalah orang-orang yang menganiaya diri. Di sini ada yang menganiaya diri sendiri. Misalkan kita mau beli iPhone kan, di sini mau ada yang mau beli iPhone kan mahal itu. Demi membeli iPhone itu, ananda semua tidak makan, belanja di sedikit-sedikit dikasih sama orang tua uang 5.000, tidak mau dibelanjain, ditabungin buat membeli iPhone. Itu termasuk kategori orang-orang yang zalim atau orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Paham semua? Paham, Bu. Dapat dimengerti? Dapat, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Masuk ke surat Al-Baqarah ayat 261. Minta kepada saudari Muslimah untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 261. Boleh pakai LKS, boleh pakai Al-Quran. Di LKS ada. Siap-siap ya kepada pihak yang lagi nanti membacakan terjemahannya. Kepada yang lain tolong disimak.
perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menunjukkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi di dalam terima kasih kepada orang yang berguna. Untuk selanjutnya kandungan surat Al-Baqarah ayat 261 ada 2 kandungan ya. Yang pertama, pahala orang yang hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi maksud dari poin yang pertama ini, pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipatkan gandakan sampai 700 kali lipat. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Misalkan Ananda menginfakkan harta Ananda, tapi itu di jalan Allah, maka itu tidak akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya adalah dosa. Tapi kalau Ananda semua menginfakkan hartanya di jalan Allah, baru dapat pahala sebanyak 700 kali lipat. Selanjutnya, menginfakkan harta merupakan ibadah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya, di sini misalkan si Farah ini adalah orang yang paling kaya di lomba 8B. Ya kan, misalkan itu artikan ya. Dan lalu si Farah memberikan hartanya kepada orang yang kurang mampu di lomba ini. Misalkan ada temannya yang kurang mampu, lalu Farah bantu dengan memberikan sebagian harta. Ada Farah melakukan itu? Tidak. Ini sebagai contoh ya. Semoga kata-kata ibu ke Farah menjadi doa ya. Jika Farah memberikan infak atau sebagian harta kepada orang yang membutuhkan, akan mendapatkan 700 kali lipat yang di atas tadi. Tapi kalau tidak akan mendapatkan pahala, namun dosa. Dengan memberikan harta kepada orang lain akan dapat membantunya dan melakukan aktivitas lanjutan dan merubah keadaannya. Maksud dari kalimat ini, tadi kan ada orang yang kaya membantu orang yang miskin, dan orang miskin itu dan orang kaya tadi dapat merubah ekonomi orang yang miskin tadi, dan merubah keadaan orang miskin tadi, maka orang yang memberi tadi mendapat pahala. Dan orang yang mengubah ekonomi orang yang kurang mampu tadi atau orang yang miskin tadi, maka mereka akan mendapatkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Dapat dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Bisa dimengerti? Bisa. Baiklah, untuk materi kita hari ini mau selesai, dan Ibu akan membagikan kelompok. Anak-anak Ibu ada 32 orang, lalu Ibu beri 5 kelompok atau Ibu bagi 5 kelompok, yang dimana untuk cara pembagian kelompoknya begitu.
Ibu beri kesempatan untuk membuat kesimpulan sesudah kuisis ya. Sesudah kuisis nanti, kuisis kita ada 10 soal. Sesudah anak-anak melakukan kuisis, baru nanti ibu tunjuk secara random siapa yang satu di depan untuk menyimpulkan film yang di depan. Paham, Farah? Ayo. Bagi yang tidak nyimak film tadi berarti tidak ada kesimpulannya ya. Ayo, tolong bagi yang membawa HP, tolong join di Quizzespot dengan ini, dengan password ini. Ada yang bawa HP? Ayo, Bu. Tolong keluarkan HP-nya. Halo, Bu. Coba buka di Google Quizzespot. Ya. Nanti masukkan kode yang ada di papan tulis. Bagi yang telah memasukkan kode, nanti ada kelihatan peserta yang mau ikut game di dalamnya. Ibu, Bu. Nama tulis kamu tuh nama apa, Bu? Nama favorit yang Anda punya. Maunya nama lengkap boleh, nama panggilan boleh, nama kelompok ya. Maunya berkelompok atau mau main game sendiri boleh juga. Yang bawa HP semuanya. Di dalam kelompok ada satu handphone. Baik. Jadi berarti satu kelompok satu anggota ya. Jadi di dalam satu kelompok itu satu yang main game, yang ikut partisipasi mencari jawabannya semuanya sekelompok. Jadi tolong masuk dengan kode yang ada di depan. Ibu, masukkan masa tuh di ya tunggu ya. Ada, udah 2 peserta. Siapa lagi? 3 lagi. Mulai, Bu. Diko, Bu. Ibu mulai dengan dulu. Diko. Ibu sudah betul. Itu dua kelompok. Aku tetap. Kalau gini mau. Aku tidak FD. Tolong diberi nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya nama awak. Tengok. Ibu, kelompok kami 2 join, Bu. Satu join ya. Ibu sudah coba. Siapa peserta? Satu peserta lagi. Ya 10 soal, Bu. Mulai dari awal lah, Bu. Iya, mulai dari fokus itu ya. Mulai ya, Bu. Mulai dah, Bu. Satu peserta lagi. Oh, tunggu bentar. Alah, Bu. Kami dulu lah. Itu ya. Ibu, itu dari peserta. Siapa yang masuk? Kami kelompok Dari kami kelompok habis. Enggak, saya kena. Oh, itu ya. Kelompok itu berapa? 3. Kelompok 3 masuk. 1 tadi. Oke. 3. Doa dulu, Bu. 3 dari Bu. Jangan. Sudah dulu doa. Sakinya mabela ke kelompok. Gantilah kamu kelompok jadi kelompok. Kasih 1 HP ke kelompok ini. Udah ada, Bu. Andin kan apa? Andin kan Kita mulai lah, no. ada mulai itu habis. kena habis ya dia. Jangan. Tengok, tengok. Putih lah badan dia. Iya,
drama ka na. Iya bener. Jangan. Aku mah. Kami potong deh, Bu. Kita mulai lagi. Satu, dua, tiga. Kita mulai. Ayo. Ibu awak masukkan sedikit. Ini macam jualannya. Oh, itu apa? Mbak, ada kodenya dan tidak? Itu semua itu kodenya. Sudah bisa, Mbak, bisa kita bisa melanggar, Bu. Oh iya, Bu. Karena kalau salah tuh kan kami, Bu. Iya. Salah tuh, salah kan, Bu. Ah, telepon berada di atas ya. Wah, ya. Kelompok yang lain mana nih? Susah juga ya.
Kesimpulan itu tidak membuat resume ya. Kalau resume baru 1 halaman. Kalau kesimpulan itu cukup 3 baris minimal. Ya, selesai. Lagu lengkap baru. Mulai 1, 2, 3. Zafra.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tersebut merupakan karena kerja dalam video memberikan uang kepada lainnya untuk belanja, tapi kalau itu ada uang untuk sekadar memberikan anak yang membagikan Allah dalam kumpulan. Dari Nang Rama. Ate Angka. Zahia Aufat. Ini berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kita bisa
menyampaikan kesimpulan dari berbagi dengan sama manusia dapat dijauhkan dari api neraka dan melakukan pahala yang baik dari rasa peduli yang berdosa hingga sifat sombong menunjukkan dan berkorban menunjukkan agar mudah dalam balon alam Coba kita lihat ya. Apakah Rina namanya betul? Jauh ada kata. Orang yang jarang tampil menjadi tampil kalau main roda berpala. Ada publikasi betul tuh. Bagi itu indah dengan ketulusan hati bisa mendapatkan pahala. Yoli. Besok bawa HP media ini lagi. Yo. Iya. Iya, Bu. Ibu, mah hadiah lagi. Mereka tuh hadiahnya OTW ibu ke posko dulu. Pindah dah. Nah, Bukan deh. Tapi dia ni pun juga. jadi ada yang tidak.